Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 11 akan menyampaikan hasil diskusi singkat kami mengenai urgensi penerapan pajak di Indonesia. Saya, Ekstria Kristi, sebagai moderator untuk memimpin diskusi kita kali ini bersama rekan saya. Di Indonesia sampai dimulai dari bulan juga keputusan 072 dan di sini saya berposisi sebagai pihak yang terkait dengan pajak tahun di Indonesia. Dan saya Ali Vice President dengan NIM 23050108 sebagai tim kontra dalam diskusi kali ini. Perubahan iklim menjadi salah satu masalah besar yang harus kita hadapi di abad ini. Indonesia sebagai negara penghasil emisi karbon terbesar mendapatkan tekanan untuk segera mengurangi gas rumah kaca atau GRK. Salah satu solusi yang dibahas adalah pajak karbon, di mana bertujuan untuk menekan emisi dan mendorong pengurangan energi ramah lingkungan. Pajak karbon itu sederhananya adalah biaya yang dikenakan pada setiap emisi karbon yang dihasilkan. Tujuannya supaya perusahaan atau pelaku usaha sadar bahwa emisi yang mereka hasilkan mempunyai dampak buruk nih untuk lingkungan sekitar, sehingga mereka terdorong untuk mengurangi jejak karbon. Indonesia juga perlu menerapkan pajak karbon untuk mencapai target penurunan emisi sebesar 29% sampai 41% pada 2030, sesuai perjanjian di Paris. Tapi ada beberapa kendala nih, seperti regulasi yang belum siap, kekhawatiran ekonomi yang terganggu, dan penolakan nih dari berbagai sektor industri yang masing-masing bergantung pada bahan bakar fosil. Selain itu, masih banyak orang yang belum memahami manfaat pajak karbon ini sebenarnya apa sih? Dari penjelasan teman-teman, mungkin sekarang kita dapat berdiskusi tentang sebenarnya penerapan pajak karbon ini instrumen yang tepat gak sih untuk menangani masalah ini di Indonesia? Kita langsung masuk saja ke sesi diskusinya. Saya persilakan untuk Dion dan juga Aldi dari Tidak Pro dan Magelang untuk memaparkan gimana sih menurut kalian tentang masalah ini. Saya persilakan untuk Tidak Pro dulu. Dion, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan ini hari ini. Ya, ini adalah topik yang sangat menarik untuk dibahas. Pertama-tama, saya mau mengutarakan bahwa tentunya pajak karbon itu sangat bagus dan terlalu layak dan diterapkan di Indonesia. Mengingat pada tahun 2022 kita menghasilkan 1,35 ton emisi karbon yang dimana hal tersebut dapat mengurangi iklim dunia. Dan yang terbahas tadi sudah dibahas tadi, Indonesia sudah menandatangani perjanjian di Paris yang dimana pada tahun 2030 Indonesia diharapkan menurunkan angka produksi emisi karbonnya secara drastis. Dan tentu menurut saya itu harus dilakukan atau diimplementasikan mengingat Indonesia sudah menandatangani sebuah pajak yang dimana Indonesia itu berjari kepada dunia internasional. Sehingga menurut saya sebagai pro di sini tentu saja penerapan pajak karbon ini harus dilakukan mengingat satu bagaimana dampak buruknya pada iklim kita dan pada dunia kita dan juga bagaimana responsibilitas Indonesia dan tanggung jawab Indonesia kepada dunia internasional. Saya kira dari opini saya di sini saya kembali ke ini. Baik, terima kasih untuk Dion atas penjelasannya mengenai masalah tersebut. Saya akan memberikan kesempatan untuk kalian untuk menjelaskan dari sisi kontranya, teman-teman. Baik, terima kasih untuk penjelasannya untuk kepada semuanya dan bagian penjelasannya kali ini tentang bagaimana itu setuju mengenai pajak ini diterapkan di Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab kita bahwa Indonesia ini menghasilkan begitu banyak karbon yang mungkin menyebabkan kerugian bagi dunia kita. Tapi saya mau pasang pandangan dari teman-teman bahwa hal ini sebenarnya belum perhatikan lihat. Saya akan bawa beberapa hal. Yang pertama tentang bahwa Indonesia sendiri punya perusahaan-perusahaan daripada penggerak perekonomian yang dimana mereka bergerak di bidang industri mungkin atau di bidang pertambangan, atau di bidang agres juga pertanian dan sebagainya macam hal-hal lain gitu daripada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Namun perlu diketahui bahwa hasil daripada produksi mereka akan meningkatkan daripada perekonomian kita karena mereka produktivitasnya bagus daripada perusahaan-perusahaan ini yang dimana mereka menggunakan daripada karbon di sini. Kemudian menerapkan pajak dilakukan kepada perusahaan-perusahaan ini menyebabkan mereka merasa diberatkan. Akhirnya mereka produksi yang meningkat daripada biayanya sehingga pada akhirnya nanti hasil daripada output perusahaan ini yang akan sampai kepada aset sendiri
Itu bahwa masyarakat diperhatikan daripada harga yang naik atau melonjak. Sebenarnya ini yang jadi mempengaruhi daripada masyarakat mungkin terutama ya kita tahu bahwa kita itu banyak yang merasa tetap misalnya kita meningkat jadi tetap tapi mereka dalam beberapa hal yang dibeli dan sebagainya macam itu meningkat. Jadi mungkin ini akan memberatkan masyarakat daripada pajak. Dan kita tahu bahwa pajak ini itu bersifat floating, artinya dia menyesuaikan daripada harga karbon yang ada di domestik kita, gitu ya, atau jumlah karbon yang ada di domestik kita. Jadi mungkin ini menjadi hal yang saya rasa tetap pajak ini tadi harapannya di Indonesia. Lalu mungkin saya sebagai tim kontra merasa bahwa pemerintah harus bisa lagi memikirkan kebijakan ini. Apakah memang itu layak atau enggak? Karena menurut saya pribadi ini belum pantas di Indonesia karena memperhatikan daripada apa yang misalkan dulu keluarkan sebagai dana produksinya dan akan mempengaruhi daripada sesuatu perekonomian karena masyarakat yang mampu untuk membeli karena hasil tetap. Mungkin dari saya itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Aldi dari tim podcast. Dari pemaparan dua belah pihak, yaitu mana dia sebagai pihak pro dan juga Ali sebagai pihak kontra, dapat saya simpulkan dan penjelasan mereka bahwa Indonesia sudah ditekan oleh pihak internasional dan sudah menandatangani perjanjian untuk mengurangi emisi gas karbon, di mana instrumen penerapan pajak karbon merupakan langkah yang tepat bagi menangani masalah ini. Nah, kita akan mengulik lebih dalam lagi di teman-teman. Kira-kira bagaimana penerapan pajak karbon dapat terimplementasikan secara efektif di Indonesia? Saya akan memulai dari pihak pro. Silakan Tio sampaikan pemaparannya. Baik, terima kasih sesuatu Evelyn. Mungkin menurut saya dapat mengutarakan ada dua poin yang harus dapat pemerintah dalam hal ini guna mengimplementasikan pajak karbon di Indonesia secara efektif. Mungkin yang pertama pemerintah dapat mengembangkan satu badan atau institusi yang mengawasi regulasi atau berjalannya pajak di Indonesia sehingga program penerapan pajak karbon Indonesia ini dapat terjadi secara sistematis. Kemudian yang kedua, pemerintah dapat melakukan sosialisasi atau komunikasi kepada masyarakat sebagai pihak produsen atau pihak mungkin dalam bentuk pasar penawaran yang dimana pemerintah mungkin dapat mengedukasi masyarakat betapa pentingnya pajak karbon yang diimplementasikan di Indonesia untuk menjaga stabilitas alam dan Indonesia baik dari mungkin itu dari saya lanjutkan itu. Baik, terima kasih untuk pemaparannya dari pihak pro. Kali ini kita akan mendengar nih teman-teman. Kira-kira dari pihak kontra apa nih tanggapannya? Saya persilakan Bu Aidi. Terima kasih, Evelyn. Jadi saya tangkap hal menarik yang disampaikan bahwa kita perlu memahami bahwa ini itu semua daripada bumi. Tapi pemerintah perlu tahu bahwa mereka perlu memandang masyarakat sebagai objek yang juga perlu diperhatikan. Jadi bumi dan manusia itu memang perlu ya kita jaga bersama. Jadi perlangsungan daripada bumi kita juga daripada makhluk kita di dunia ini. Tapi kita perlu tahu bahwa apakah pemerintah cukup hanya melakukan sosialisasi saja dalam hal ini, ataukah mereka cukup mengambil daripada barang produksi saja untuk bisa menangani ini daripada pajak karbon ini untuk mengurangi daripada emisi gas itu. Nah, mereka mungkin saya rasa mereka perlu memahami bahwa tidak cukup hanya melakukan daripada sosialisasi, tapi mereka perlu memahami bahwa apa yang masyarakat perlukan ketika dilakukan daripada pajak, peningkatan daripada harga yang diberikan masyarakat yang dirasakan memperhatikan masyarakat, apa yang kita tawarkan bagi masyarakat. Jadi pasangan pemerintah kurang dalam mengerti karena mereka cuma memandang daripada persoalan ini ya. Tapi mereka lupa bahwa masyarakatnya adalah masyarakatnya kerugiannya atau kehilangan banyak yang menguasai tetap. Jadi mereka perlu perhatikan bahwa masyarakat kita ini apa yang mereka khawatirkan pada masyarakat. Mungkin misalnya, kalau kalian kita menjalankan daripada pajak ini akan ada subsidi daripada pemerintah untuk masyarakat. Ini saya rasakan sebagai saya juga masyarakat. Saya itu merasakan jadi mungkin saya itu saya nggak tempat misalnya bahwa seluruh pemerintah hanya melakukan sosialisasi atau menjalankan daripada sepihak untuk pajak kepada karbon ini. Itu saya terima kasih. Baik, terima kasih untuk Aldi sebagai pihak kontra. Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat saya tarik nih bahwa konstruksi penerapan pajak karbon masih menimbulkan pro dan kontra di satu sisi. Di mana di satu sisi Indonesia sudah membuat perjanjian dengan dunia internasional untuk menekan angka karbon yang diproduksi di Indonesia. Namun di sisi lain, Indonesia belum matang dalam implementasi pajak karbon. Mengingat
ekonomi serta infrastruktur yang tidak sama levelnya dengan negara maju. Sekian dari hasil diskusi singkat kami. Saya harap teman-teman mendapatkan informasi baru dari aparat kami. Saya Evelyn Deokrisi sebagai host. Dan saya Yuri Susapani sebagai dialog. Saya Agnes Go sebagai kontrak. Mohon maaf jika ada salah kata sebelumnya. Kami pamit undur diri. Terima kasih.